Halo anak-anak ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nah anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, meneladani Nikodemus yang rendah hati. Dua, kita diharapkan mampu memahami makna dilahirkan kembali yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus. Dan yang ketiga, kita berani bersikap bertobat agar layak menjadi murid Kristus dan boleh masuk kerajaan Allah. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena telah Kau kumpulkan lagi di sini. Hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan wejangan-wejangannya atau nasihatnya. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran hari ini untuk kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, kita bernyanyi terlebih dahulu. Silahkan simak video pembelajaran kita dengan lagu yang pertama, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Malu bertanya, sesat di jalan. Ini adalah sebuah pepatah tentang keberanian kita untuk bertanya. Sekarang mari kita mengamati gambar yang ada dalam video kita ini. Teman yang dipercaya mampu mengubah hidup seseorang. Teman atau sahabat membuat seseorang berani bertanya, mau mendengarkan, termotivasi untuk belajar, dan menjadi baik. Ini adalah salah satu fungsi teman yang bersedia untuk berani bertanya atau juga berani memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan. Kita juga harus berani bertanya kepada guru. Teman, jangan takut, jangan malu bertanya, agar kita lebih mengerti yang benar dan kita mampu memahami dengan baik. Nah, anak-anak ibu, mari kita bertanya di dalam diri kita. Kapan sebaiknya kita bertanya? Kapan sebaiknya kita harus mendengarkan? Siapakah tokoh kitab suci yang berani bertanya pada Yesus tentang pentingnya kerajaan Allah? Sebagai bahan refleksi kita, ya, ini perlu menjadi pertanyaan dalam hati kita. Nah, anak-anak ibu, sebagai peneguhan dari pertanyaan itu, saat tidak mengerti, tidak paham suatu hal, sebaiknya kita bertanya pada yang boleh kita percaya dan yang lebih tahu dari kita. Yang kedua, saat orang berbicara pada kita, saat diberi informasi, kita harus jadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga, Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi, datang kepada
Yesus pada suatu malam untuk menemukan tentang kebenaran. Nah, anak-anak ibu, mari kita ikuti komik Alkitab tentang Nikodemus yang bercakap-cakap dengan Yesus. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel, mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat. Tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita mendengarkan penjelasan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang sekaligus seorang guru yang rendah hati. Ia datang pada suatu malam untuk mengetahui kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Maka pesan Yesus kepada Nikodemus adalah agar ia bersiap untuk dilahirkan kembali dalam roh dan ia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Maka Nikodemus dalam percakapannya mengajarkan kepada kita yang pertama adalah dilahirkan kembali, artinya kita mau bertobat dan memberi diri dibaptis supaya mendapat keselamatan. Dengan keselamatan, caranya adalah dilahirkan kembali dari roh. Nah, bertobat artinya mengakui kesalahan kita, lalu memperbaiki diri kita dengan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada lingkungan kita. Dan sedangkan kerajaan Allah itu adalah situasi hidup yang damai, sejahtera, bahagia, rukun,
bersatu dan Allah meraja di dalam diri kita. Nah, inilah arti kerajaan Allah yang dijelaskan Yesus dalam percakapannya. Nah, anak-anak ibu, sikap rendah hati dan mau bertanya selalu memberikan berkah yang tak terduga. Seperti Nikodemus, meskipun ia pandai dan ia juga seorang guru besar agama Yahudi, ia mau datang dan bertanya kepada Yesus. Sejak bertemu Yesus, Nikodemus menjadi manusia baru, yaitu hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus dengan bersikap jujur, terbuka, dan memiliki kasih kepada sesama, sehingga membuat hidupnya damai dan bahagia. Nah, anak-anak ibu, sebagai refleksi untuk diri kita, saat kita tidak tahu mana yang lebih baik, duduk diam saja atau bertanya, ini perlu direfleksikan dalam diri kita. Lalu, apa biasanya yang membuat kita tidak mau bertanya? Kemudian, apa akibatnya jika kita tidak mau atau tidak berani bertanya? Ini menjadi refleksi penting bagi anak-anak ibu untuk mau menjadi orang yang baik dan lebih maju. Nah, anak-anak ibu, sebagai aksimu sebagai aksimu yang baik, mari kita lakukan dengan menjawab pertanyaan ini nanti di Google Classroom. Tuliskanlah usahamu ketika ada yang belum kamu ketahui apa yang kamu lakukan, itu maksudnya. Yang kedua, tuliskan usahamu saat temanmu melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan. Nah, yang ketiga, tulislah usahamu saat teman berani bertanya terhadapmu. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu yang telah memberikan kami kekuatan untuk memahami ajaran-ajaran-Mu kepada Nikodemus. Jagalah kami agar mampu menuruti perintah-Mu dengan hidup sebagai manusia baru, seperti yang Kau perintahkan kepada Nikodemus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita. Minggu depan kita bertemu kembali dengan materi baru. Tetap sehat, semangat, jaga kesehatan, dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam hidup kita dan belajar kita masing-masing.